Ayo masuk Pak. Kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Masuk. Kayaknya berapa kali pun gue dengerin percakapan tadi gue masih akan ketawa, men. Dia ngomong, Kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Masuk. kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Cabut, masalah selesai. Tidak peduli. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, gitu. Seru, seru. Dan adanya juga nggak ada ngerasa tersinggungnya juga sih sebenarnya. Karena emang, men, technically speaking, ulat sagu itu proteinnya banyak sekali. Kita cari. Untuk membuka mata lu aja, kandungan ulat sagu. Nah, dalam 100 gram ulat sagu mengandung 5,8 gram protein, 2,8 gram apa? 2,8 gram serta 2,8 gram apa? Selamat datang di part lainnya dari KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja. Jadi tadi ceritanya gue lagi muter-muter Twitter sama TikTok. Terus ada video ini, ada video yang dia sedih gitu. Udah lama gak nangis sampai akhirnya ngelihat video anak SD yang bawa bekal ulat sagu lalu diejek oleh gurunya dan teman-temannya. Pengen banget rasanya teriak ke kuping guru itu kalau nggak semua orang sekaya dia segala macem bla 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 bla. Omongannya adalah tentang perkara video salah satu anak SD di wilayahnya, gue nggak tahu wilayah apa. Kalau dari bahasanya sih kayak bahasa Jawa gitu ya. Tapi gue nggak tahu ini wilayah apa. Ini videonya deh. Ya, ini buka. Ular gini. Adenya tuh masih bisa senyum padahal lu masih bisa happy gitu. Tapi kenapa temennya di samping uwe ya? Mungkin karena masih bocah sih, gue nggak tahu juga ya. Maksudnya cara menyikapi sesuatunya beda gitu sama orang yang udah dewasa. Tapi adanya tuh senyum gitu, tetep ramah, tetep baik. Bangetan, 2023 lawe cek ular. 2023 lauknya masih ulet gitu, mungkin arahnya ke ulat. Iku bidurun pora le? Enggak, gimana saya makan? Dari videonya ya, sepertinya gurunya tuh berusaha untuk bercanda atau ingin mengikuti konten-konten lainnya gitu kan. Banyak konten-konten guru yang bikin ngevideoin anak muridnya pada makan apa segala macem gitu-gitu kan. Mungkin karena dia ngelihat, oh ada salah satu murid gue yang lauknya unik sekali. Ini bukan unik lagi men, gue gak pernah menemukan ini ever in my life. Ada seorang anak SD lauknya nasi dan ulat sagu. Orang tuh mikirnya ini jatuhnya sudah pembulian verbal, kalimatnya gitu. Tapi gue ngelihatnya mungkin gurunya sambil bercanda atau apa. Karena di akhir video juga gurunya sempat nanya gitu, Iku bidurun pora le? ntar biduran apa enggak gitu. Biduran tuh apa ya? Alergi apa sakit apa? Yang gatel-gatel itu loh. Nanti biduran apa enggak gitu. Mungkin ya. Dan adanya juga nggak ada ngerasa tersinggungnya juga sih sebenarnya. Karena emang, men, technically speaking, ulat sagu itu proteinnya banyak sekali. Kita cari. Untuk membuka mata lu aja, kandungan ulat sagu. Dalam 100 gram ulat sagu mengandung 5,8 gram protein, 2,8 gram apa? 2,8 gram serta 2,8 gram apa? Ini juga suara.com apa sih? Jangan, nggak jelas itu. Oh, ada air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, bla 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 bla. Yang mana lebih banyak informasi gizinya daripada sosis-sosis yang ternyata isinya aci. Lu pernah cobain gak sih Ben? Sosis tapi bukan sosis, gimana ya? Sosis tapi lu gigit kenyal, terus tangan lu merah gitu. Baik untuk pencernaan, membantu memperkuat tulang dan gigi, yang mana bagus ketika masa pertumbuhan, melawan infeksi, bagus gitu. Cuman mungkin karena bentuknya yang aneh dan mereka juga masih SD, masih kecil, cara menyikapi sesuatunya berbeda, makanya di belakang layar ada yang uwe. Sudut pandang orang di internet sederhana lah, seperti sudut pandang yang sekarang mungkin lagi lu pikirkan, kayak seolah-olah gurunya mentertawakan seorang murid yang tidak memiliki privilege dalam hidupnya sampai harus memakan sesuatu yang rasanya tidak lazim untuk dibawa sebagai bekal anak SD. Udah sesimpel itu kan.
Harga ulat sagu. Men, sumpah gue pengen nyobain, gak bohong gue pengen banget nyobain. 26.000. Tapi ini kayak, kok ulat sagunya beda ya? Kayaknya ini bukan ulat sagu deh, men. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Kayaknya ini ulat sagu yang udah rada gedean terus hampir jadi kepompong kayaknya ya. Soalnya ulat sagu yang normal tuh gini, yang gendut-gendut gitu loh. Kita cobain kali ya waktu live ya. Gue pengen nyobain, tahu, penasaran gue. Ya, kenapa orang jadi inget sama Yati sih? Yati itu siapa sih? Waluh Kukus Twitter. Katanya orang pada jadi inget sama Yati. Waluh Kukus tuh cerita apa sih? 14 April 2023. Ceritanya dibikin oleh akun Twitter Ainayet. Dia bilang aku trauma sama Waluh Kukus. Intinya dia nyeritain kalau dia dulunya sangat miskin, ibunya kerja sebagai buruh serabutan, ayahnya pergi meninggalkan mereka. Sebagai buruh serabutan, ibunya ternyata nggak cuma nerima uang sebagai upah, tapi beberapa kali dalam bentuk makanan atau bahan makanan. Suatu ketika, ibu dari orang yang punya akun Twitter ini ngebantu seseorang manen labu kuning. Sebagai upah diberilah 2 waluh kuning, satu berukuran kecil, satu besar. Terus labu yang diberikan sebagai upah itu ternyata masih mentah, warnanya masih hijau, jadi disimpan sampai mateng. Ibunya berpikiran buat ngebagiin sebagian ke anak-anak yang tadarus Quran. Bisa jadi takjil buat buka puasa. Walu disimpan 2 bulan akhirnya mateng. Tapi mereka nggak bisa ngebikin kolak, soalnya nggak punya duit. Akhirnya ibu tersebut milih buat mengkukus labu tersebut. Ibunya berpesan sebelum dibawa ke langgar, maksudnya buat buka puasa ya, langgar itu kayak musola kecil gitu. Wadahnya nanti dibawa pulang ya, enteng kok nggak ada isinya. Terus orang ini cerita ibunya bahagia, happy, bangga, percaya diri kalau waluh kukus buatannya bakal habis dimakan anak-anak. Singkat cerita labu kukusnya udah ada di langgar. Setelah anak-anak selesai tadarus Quran, akhirnya makan labu kukus. Tapi cuman ada satu anak yang ngambil. Anak satu itu namanya Yati. Dia diceritakan kelas 6 SD. Yati bukan ngambil labu kukus, malah dipegang-pegang dan merasa jijik. Hah, makanan apa ini? Masa bentuknya kayak tai gini dikasih ke orang? Oh, ceritanya gitu. Makanya orang-orang di komen pada nyamain yang uwe tadi kayak Yati. Soalnya Yati kelakuannya kayak tai. Nah gitu ternyata. Gue tuh biasa sebelum melihat threadnya dan gue gak tahu ceritanya kayak apa. Tapi sedih banget gak sih? Terus akhirnya karena cuman satu bocah yang ngambil, itu juga dimain-mainin. Akhirnya labu itu dibawa lagi pulang dan ternyata masih banyak. Ibunya sedih. Ya Allah, Yati asu banget. Ini gara-gara Yati. Takut, karena takut ibunya sedih. Akhirnya labunya sebisa mungkin dia makan sebanyak mungkin. Tapi karena tubuhnya kecil jadi gak bisa dimakan semua. Alhasil tetap dibawa pulang. Karena makin malam, dia pun lari ke rumah. Dia kesandung, badannya kotor, labu kukusnya jatuh. Ya Allah, sedih banget sih. Ya Allah. Udah gak bisa dimakan labu kukus itu. Akhirnya dibuang jauh ke perkebunan tetangga. Setelah itu, si akun Twitter tadi cerita kalau dia muntah-muntah kekenyangan. Ya Allah, Yati. Masih ada lagi lanjutannya. Oh, masih ada lagi. Wah, panjang bro. Waktu di rumah dia nangis di hadapan ibunya. Dia cerita kalau tadi kesandung, makanya badannya kotor. Terus labu kukusnya kotor, kena tanah. Terus mamanya percaya, ibunya percaya, soalnya dia emang gampang jatuh. Terus ibunya nanya, siapa aja yang makan labunya kok sampai habis? Ya Allah, sedih banget bro. Ya Allah. Disebutlah satu persatu nama anak yang tadarus dilanggar. Setelah itu ibunya berucap alhamdulillah, dipikirnya labu kukus banyak disukai anak-anak, gak mubazir. Sejak saat itu aku gak pernah makan labu kukus lagi. Ya Allah, Yati. Lu gue tandain lu Yati. Ya Allah, ini bocah udah gede belum nih Yati ini? Astagfirullahalazim Tuhan, ini salah satu bocah di sini nih. Di video yang wow itu Yati. Well, gue nggak tahu sih. Mungkin karena ini dia masih kecil, jadi cara meresponnya itu tidak wise gitu. Sama halnya seperti yang terjadi di video ini. Gue baru tahu ada thread cerita sesedih itu. Aduh, ya Allah, perasaanku dicampur adukan. Adek, saya hanya bisa melihat ke foto. Tapi adek ini pasti akan jadi orang sukses. Karena dia bersyukur dengan apa yang ada. Dan ketika kita bersyukur,
kita pasti akan bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada dengan baik, karena nggak pengen kesempatan itu terbuang sia-sia. Terima kasih atas pelajarannya. Dan Yati asu kon mata nih lo ancok. Cabang baik. Kenapa? Ya ampun. Oke. Itu niatnya cuma buat opening doang, tapi ternyata panjang. Gini, sebenarnya bahasan yang paling inti dari video kali ini adalah tentang pembahasan mantan calon ketua RT yang diduga menghalang-halangi truk sampah karena ketidakterimaan dia yang gagal menjabat sebagai ketua RT. Cerita ini gue ingatkan sekali lagi ke lu, cerita ini akan sangat rumit, sangat ngejelimet, sudut pandangnya banyak sekali ternyata. Dan semoga runutan rentetan cerita yang gue kasih ke lu bener. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang boleh ditambahin, kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Oke, kita masuk ke inti perkaranya. Beberapa hari lalu tiba-tiba ada orang yang naikin video ini di TikTok. Videonya sendiri ngasih lihat seorang ibu-ibu yang menghalang-halangi. Diduga, kita pakai terus diduga karena ibunya masih berani bilang kalau dia nggak ngalang-halangin, segala macam. Caption dari videonya gini: truk sampah Dinas Lingkungan Hidup dihalangi masuk buat ngangkut sampah warga River Valley Bogor Selatan. Padahal TPS atau tempat pembuangan sampah sementara aja dibongkar sama dia sendiri. Sekarang dia malah ngalangin truk sampah masuk. Terus maunya bagaimana nyonya? Kocak. Kocak. Sisi. Oke. Masuk Pak. Ayo masuk Pak. Kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Masuk. Kayaknya berapa kali pun gue dengerin percakapan tadi gue masih akan ketawa. Ini sempet gue tonton kan di live terus masih lucu. Dia ngomong. Nggak tahu saya. Masuk. Kamu tahu nggak? Nggak tahu saya. Cabut, masalah selesai. Tidak peduli. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Seru. Tuh dia nyeritain di captionnya gini: berawal dari kalah pemilihan RT, terus bikin RT sendiri yang desa aja nggak tahu. Pengikutnya paling juga cuma kurang lebih 10 kakak, padahal syarat terbentuknya RT di sini minimal 50 kakak. Mulai agresif laporin warga, tembusannya nggak main-main, sampai baris krim juga katanya. Bongkar TPS tanpa persetujuan pengurus juga, terus sampah yang dikelola versinya dibawa ke pemukiman padat penduduk dan dibakar pemirsa. Sampai masuk berita juga. Dan setelahnya ya berbuat onar terus sampai warga gerah emosi. Akhirnya warga River Valley turun buat demo di depan rumah yang bersangkutan. Di sini state-nya cuma gara-gara kalah pemilihan RT. Nah, perkaranya bergulir panjang sekali. Ini tuh 4 hari lalu video dinaikinnya ya. Tapi permasalahannya sendiri itu dialami sudah kurang lebih 1 tahun ke belakang. Waktu yang cukup lama untuk berantem sama tetangga. Yah, karena ini merepotkan banyak orang. Oke, keributannya pun berlanjut sampai ada video yang ngasih lihat truk sampahnya ini dihalangin sama mobil Pajero wuk yang dimilikin sama suami dari ibu-ibu yang ngalangin tadi. Mobil ini terlihat sekali menghalang-halangi jalurnya mobil truk sampah. Tadi istrinya yang ngalangin truk DLH lewat. Sekarang suaminya ngeblok jalan pakai mobil Pajeronya. Plat nomor jelas ya. Warga sudah lelah lihat kelakuan Pak Sutri ini banyak ulahnya. Kalau nggak niat menghalangi seperti yang disampaikan sama media, ngapain suaminya duduk anteng di saung? Mana istrinya mencak-mencak seperti biasa lagi. Dengan sombongnya pakai ngatain warga yang rumahnya masih kredit juga, dinilai sendiri ya kak. Maksud dia adalah, jadi ibu tadi tuh ceritanya sempat diwawancarai sama salah satu website gitu, Bogor Update 24 jam apa gimana nggak tahu. Ibunya bilang kayak tidak ada penghadangan. Saya waktu itu sedang mengeluarkan mobil dari garasi untuk belok kanan. Saya lihat ada truk sampah, akhirnya mobil saya belokan ke kiri karena takut bersenggolan. Sekalian saya juga mau mengabari Pak Roni. Gue nggak tahu siapa Pak Roni sekali lagi, untuk berangkat ke Bandung pagi itu. Mungkin Pak Roni saksi kunci di sini, kita nggak tahu. Tapi disitulah saya diteriakin suruh mundur. Kalimatnya dia, ini harus lu cerna dalam-dalam ya. Kalimatnya dia tidak ingin menghalangi. Tiba-tiba ada CCTV-nya bos. CCTV-nya ngasih lihat kita, dia ngeluarin mobil, seret. Nah, tiba-tiba di sana. Masalahnya si bapak ini
beneran yang mobil udah ditaruh di situ, dia diem. Terus nggak lama si bapaknya keluar dari mobil, nggak tahu ngapain. Terus tiba-tiba dia duduk di saung ini, duduk di balai ini, dan melihat keributan sebelum akhirnya ributnya makin berkepanjangan. Keributannya ada di video tadi, yang ini. Mobil dipalangin. Masya Allah bisa menilai sendiri ya. Oh iya, hello. Ih, Masya Allah. Seru banget keributan ibu-ibu. Gue lebih seru ngeliatin keributan ibu-ibu daripada keributan orang pacaran, sumpah gak bohong. Rame. Rumah aja masih kredit, ya Allah. Ya Allah, tiba-tiba bawa rumah masih kredit. Aduh. Pamer menggunakan Samsung Fold. Bisa dilipat loh. Warnanya ungu seperti bajunya. Oh ya, setelah penghadangan ini akhirnya ada demo dari warga. Wah. Warga bersatu tak bisa dikalahkan. Gua kira yang demo-demo ini cuma depan Senayan atau gimana, ternyata bisa bro di sini. Nah, usir Arfi, warga yang arogan. Warga Arfi ingin damai, guyup. Oh, Arfi itu apa namanya? River Valley, perumahan ini. Untuk orang bikin demo dengan slogan pakai komiksan MS, itu pasti dia udah marah banget men. Komiksan MS lo ini, parah banget ini. Terus akhirnya perkaranya panjang, berlanjut, dan gua pun melakukan riset gua sendiri. Dari sinilah keadaannya jadi makin rumit, dari sinilah semua perdebatannya jadi makin membingungkan. Kurang lebihnya 1 tahun lalu diadakan pemilihan ketua RT baru untuk perumahan River Valley yang lokasinya ada di Cijeruk, Kabupaten Bogor Selatan. Oke. Kita katakanlah kandidatnya hanya ada 2, Bapak A dan Ibu R. Ibu R ini adalah ibu-ibu yang lu lihat ngalangin atau marah-marah sama supir mobil sampah inilah. Pemilihan RT-nya dimenangkan secara telak oleh Bapak A ini. Bapak A ini kemudian berhasil menjadi RT, dan menurut orang-orang yang dipimpin oleh Bapak A, kelakuan Ibu R ini emang dari dulu tuh udah wadaw. Kayak contohnya Ibu A ini membongkar TPS atau tempat pembuangan sampah sementara tanpa izin, tanpa koordinasi dengan pengurus komplek yang sah, alasannya biar lingkungan bersih. Oke, yang mana itu sudah menjadi permasalahan tersendiri karena apa? Ya masa sih satu perumahan gede banyak RT-nya segala macam ngambil keputusannya sendiri gitu kan, itu yang orang-orang sayangkan. Lalu pertanyaannya, setelah TPS ini dibongkar, bagaimana cara dia menaklukkan sampah-sampah yang ada di sana? Yang terjadi setelahnya, sampah itu diangkut ke belakang yang notabene-nya padat penduduk dan dibakar. Warga sekitar komplek Arfi, River Valley, sudah protes karena pengap kena asap bakaran sampah. Sampai masuk berita, tadi gua cari, I do my own research, ketemu ini. Pembakaran sampah di perumahan River Valley Cijeruk diprotes warga. Petugas DLH atau Dinas Lingkungan Hidup akhirnya turun tangan. Alasannya apa? Ya tentu ini perkaranya asap. Orang bisa kena asma, ispa, segala macem, yang tentu tidak baik untuk kesehatan. Dan itu dilakukan sama Ibu R. Dan kejadian ini sendiri, kejadian pembongkaran TPS, itu jauh sebelum si ibu menghadang truk sampahnya. Terus untuk kejadian truk sampah itu, truk sampah yang tadi lu lihat dihalang-halangin itu sebenarnya baru pertama kali. Maksudnya ini adalah hari pertama truknya masuk ke sana untuk ngambilin sampah. Dijelasin di sini. Hari itu merupakan hari pertama operasional truk sampah dari DLH Kabupaten Bogor masuk untuk angkut sampah warga. Itu terjadi karena sebelumnya sampah diangkut pakai pickup dan dibawa ke TPS Pasir Ulin. Kenapa ke TPS Pasir Ulin? Karena TPS yang ada di sana dihancurin nama ibu-ibu sotoy. Nah, oke. Terus waktu penghadangan itu posisinya udah dalam perumahan, deket gang menuju blok ke rumah dia. Dan yang rekam adalah ibu dia. Ibu dia ini adalah salah satu pengurus RT di bidang kebersihan di perumahan River Valley Bogor. Dia juga yang merekam aksi wanita menghadang truk sampah. Tapi
ia dengan tegas membantah, mengunggah dan memviralkan video tersebut di media sosial. Jadi kayaknya akun ini itu bukan akun dari si ibunya. Jadi kayak akun orang lain yang mungkin menerima sumbangsi video berupa keributan, terus karena mungkin dia nggak tahu duduk perkaranya kayak apa, jadi kayak yang penting rame gitu. Mungkin kita nggak tahu juga, nggak boleh seuzon, astagfirullah. Nih awalnya ibu dia ini di rumah dilaporin sama Pak Agus. Soalnya kata Pak Agus, "Bu, saya nggak bisa lewat, dihadang." Pak Agus ini kayaknya ini ya, apa namanya, supir truknya ya. Kayak supir truknya nelpon Bu Dia, ini mobil saya dihadang sama Cegil. Oh, Cegil lagi, beda dong. Sempat adu mulut, alasannya takut jalan rusak, takut bau. Kalimatnya demikian. Jadi kalau lu dengar dari videonya, ibu-ibu ini tuh kayak seolah-olah berusaha melindungi wilayahnya. Tolong diingat, kayaknya ini perumahan ini udah dibagi dua ya. Jadi kayak ada bagian dari pendukung RTA dan bagian dari pendukung RTR, Ibu R. Nah, Ibu R ini seolah-olah tidak terima wilayahnya ini kedatangan truk. Takut jalannya rusak, takut bau, takut nanti ada air-air sampah yang jatuh ke jalanan dan ngebikin bau. Tapi dikonter sama ibu-ibu ini, sama ibu dia yang rekam. Marga mana? Ini semua warga kita. Saya tahu ibu Ya udah, silakan masuk. tidak terima jalanan ini rusak. Ibu tidak ikut ngecor ini. Tidak ikut ngecor, ya kan? Ibu tidak ikut ngecor ini kan? Iya kan? Ini developer loh. Developer mana? Developer lepas tanggung jawab. Nah, kalimat tadi itu keluar karena apa? Karena ibu yang menghalangi ini adalah pendatang sebenarnya. Tadi gue dapat info dari Ara yang nyari tahu lebih lanjut. Ternyata perumahan itu sendiri dicor tanpa bantuan developer, hanya urunan dari warga-warga sekitar. Jadi ketika pengaspalan jalan ini, ibu ini tuh belum ada di sana. Itulah yang ibu dia ini permasalahkan. Maksudnya, untuk apa lu melindungi jalan, kalimatnya melindungi jalan, tapi lu aja kagak ada sumbangsinya ke sini, kan lu baru datang gitu. Nah, akhirnya dari sinilah ada penjelasannya. Dia ini bilang kalau Ibu R itu merupakan warga Blok B perumahan River Valley 1 yang menolak bergabung dengan kepengurusan RT terpilih. R juga menolak sampah di rumahnya dikelola oleh pengurus yang sah. Dari perkara inilah lanjut ke perkara lain yang lebih rumit lagi. 1 tahun lalu ketika diadakannya pemilihan ketua RT, ternyata ada masalah di sana. Permasalahannya adalah ketidaksukaan warga yang tiba-tiba alamatnya harus dirubah setelah pemilihan ketua RT itu. Jadi gini, ketua RT sudah ditentukan, yang menang adalah Bapak A. Tiba-tiba dari desa, dari pemerintahan desa sana, itu bilang kalau RT kalian ini itu tidak memiliki legalitas. Kalimatnya demikian. Nih, sebetulnya awalnya kan pemilihan ketua RT 1 RW 8. Lalu kenapa setelah ada pemilihan statusnya berubah jadi RT 4 RW 4? Kan saya tanya, kenapa berubah? Mereka jawab karena RT 1 RW 8 belum ada legalitas di desa. Itu kata mereka. Kalimat ini datang dari warga yang tinggal di wilayahnya Ibu R. Jadi ini tuh udah permasalahan kekesalan. Kenapa wilayah kami tiba-tiba diganti? Mereka mikirnya kesel karena mereka artinya harus mengurusi perubahan alamat, perubahan administrasi, inilah itulah segala macam, sampai alamat Tokopedia Shopee kan harusnya diganti juga dong jadinya. Mereka kesel sama usaha perubahan yang ada ketika mereka itu udah dapat undangan pemilu, udah pernah dapat undangan pemilu, udah terdaftar di Disduk Capil, kenapa tiba-tiba berubah? Akhirnya karena tidak terima dengan keputusan perubahan RT RW tersebut, mereka mutusinlah buat ngebentuk RT baru. Dari terbentuknya RT baru inilah, makanya terkesan ada 2 kubu dalam perumahan tersebut. Kemudian kita bentuklah RT baru. Sekarang sedang proses pengumpulan tanda tangan untuk ngebentuk RT 3 RW 8. Oke ya, semoga sampai situ ini masih pada stay with me nih. Maksudnya semoga kita masih ada di jalur yang sama nih.
Intinya setelah ini dan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat RT sendiri. Nah, yang ingin menjadi ketua RT-nya adalah ibu-ibu tadi. Ibu-ibu ini bahkan sampai ada di titik datang ke pihak desa. Kemudian pihak desa akhirnya bilang, Pak Sutri yang berasal dari Sumatera ini belum lama pindah ke perumahan tersebut dan mencalonkan diri menjadi RT. Namun sebelum itu udah ada konflik sama warga. Dia mencalonkan terus kalah, gak keterima. Akhirnya datang ke desa, minta dibagi jadi 2 RT. Dia bilang, saya RT-nya di RT 5 RW 4. Oke, jadi buat sekarang di tempat itu ada 2 RT. Yang pertama adalah RT 1 RW 8, bisa disebut RT 4 RW 4. Dan RT 3 RW 8 ini yang baru, atau bisa juga disebut RT 5 RW 4. Udah ya. Ini kita ngebawa 4 nama karena emang sedang proses perubahan kayaknya. Sedang mau ada proses perubahan inilah itulah segala macam. Dan pendukung dari ibu-ibu R ini seolah-olah ngedukung ibu R karena mereka dalam pemikiran yang sama. Saya tidak ingin ikut kepada perubahan yang terjadi di RT 1 RW 8. Jadilah ada kudeta. Ini persis banget men kejadiannya seperti Indonesia zaman dulu men, sumpah dah. Jadi ada orang bermasalah, orang demo, orang demo. Kemudian setelah demo itu ada yang ingin mengkudeta. Yang mengkudeta ini juga punya warga. Wah, jadinya begitu dah. Ribut, ramai. Dari semuanya sekarang, yang jelas buat kita adalah RTA ini tidak ingin adanya keributan. Tapi Ibu R yang sekarang ingin menjabat menjadi RT juga itu sedang berusaha melindungi wilayahnya dengan katakanlah tidak membiarkan jalan rusak karena adanya truk sampah, tidak ingin ada bau dan segala macamnya. Yang padahal technically speaking secara hukum tidak bisa kita punya RT sendiri kalau anggotanya hanya 10 orang. Ini bahkan dijelaskan sama pihak kepolisian. Awalnya dia ada 10 kakak nggak mau ikut ke RT tersebut, RT yang menang. Jadi dia ingin membentuk RT sendiri, sedangkan di situ ada 50 kakak. Dan nggak bisa dong 10 kakak minta bikin RT baru. Nah gitu. Habis itu akhirnya cari masalah dan nggak mau ikut aturan RT, nggak mau bayar IPL. IPL tuh iuran pengelolaan dan lain sebagainya. Terus dia pengen 10 kakak ini mengelola sampahnya sendiri. Salah satunya ada yang modalin punya mobil bak sampah sendiri. Akhirnya nggak mau guyup dengan warga situ. Akhirnya ribut. Dah begitulah yang terjadi. Cuman gara-gara perkara ini doang loh men, rumit banget gue sumpah. Ini tuh kayak mereka punya negara sendiri gitu loh. Jadi kayak negara satu ingin dikudeta, dia pengen keluar dari negara itu, pengen ngebikin negara sendiri, pemerintahan sendiri, kami urusin sendiri. Gitu. Gue pengen tahu dah ini letaknya kayak apa sih sebenarnya. Ini kelihatannya kayak perumahan orang kaya gitu loh. Gue pikir kalau di perumahan orang kaya kagak ribet, ternyata ribet ya. Oh iya, ini sudut pandang lain nih. Ini dari warga yang mendukung Ibu R. Namanya MR. Warga Blok B berinisial MR menolak jika R disebut menghadang truk sampah lantaran kalah pemilihan RT. Menurutnya penghadangan dilakukan karena tidak ada informasi siapa yang bertanggung jawab atas truk tersebut. Lah, padahal kan ketahuan ya. Kalau misalkan yang ngurusin adalah Ibu Diah yang rekam tadi, tanya aja kenapa sih, ngobrol apa? Buset dah. Oh iya bener sih, karena selek-selekan jadi nggak ngobrol. Oke. Oh, sebetulnya bukan ngadang truk karena hari itu belum ada informasi siapa yang bertanggung jawab kalau ada tetesan air sampah dan bikin bau. Kemudian kalau jalan rusak kan intinya kita sedang pisah RT, blok sini beda sama blok sana. Oh emang Cold War men, perang dingin men, sumpah dah. Ero mengatakan R ini sempat bersedia masuk ke pengurusan RT. Oh iya, ini juga informasi yang lupa gue sampein. Jadi sebenarnya R ini ketika setelah kalah itu Ibu R ini sempat masuk ke RT 1 RW 8.
Tapi karena status RT 1 RW 8 berubah jadi RT 4 RW 4 tadi, akhirnya ibu itu mengundurkan diri. Terus bapak berinisial MR ini karena dia ada di wilayah yang sama seperti ibu R yang di demo tadi, bapak MR ini sempat trauma sama demonya sendiri. Gara-gara yang demo itu datang teriak-teriak, ngancem-ngancem. Ibu R ini saya kira baik orangnya. Saya punya tetangga baik. R nggak pernah berbuat jelek di sini. Dia punya program-program yang baik. Wah, bener-bener nih. Ini apa? Tim sukses. Ini tim sukses. Jadi kayak bener-bener dua sisi aja bro. Kayak capres ini. Lah, bener gua. Bener-bener capres. Ada pendukungnya bro, kiri kanan. Nah terus kabar terakhir yang gue dapat kan awalnya gini kan. Si suami dari Ibu R tadi bilang kalau saya tidak memberi tanggapan dikarenakan saya berkonsentrasi masalah ini untuk ditempuh secara jalur hukum. Nah gue nggak tahu nih jalur hukumnya tuh maksudnya apa. Apakah jalur hukum in a way dia ingin melaporkan siapa yang memviralkan, inilah itulah segala macam, undang-undang ITE tentunya, atau jalur hukum untuk membuat RT dia bener-bener punya landasan hukumnya gitu. Gue nggak tahu. Tadi gue sempat baca di komentar, Tarot Bogor ini yang komentar ngejelasin kalau siapapun bapak ini itu tuh ngerti hukum gitu loh. Si bapak-bapak ini tuh ngerti hukum kalimatnya, entah sekolah hukum atau apa gitu. Tiba-tiba Ara tadi ngasih tahu gue kalau Pak Sutri tadi ada klarifikasinya. Kan pihak kepolisian sama kepala desa itu bilang kalau penghadangan dilakukan terkait pemilihan ketua RT, yang mana itu artikelnya udah banyak tersebar. Tapi Ibu R menjelaskan pada saat kejadian dia sedang menyiram tanaman. Wah, chill, menyiram tanaman. Waktu itu truk sampah milik DLH Bogor masuk lewat jalan samping rumahnya sehingga memakan badan jalan katanya. Dia menyebut setiap pagi ada aktivitas di lingkungan perumahan tersebut seperti warga ke pasar dan mengantar anak sekolah. Normal tentu saja. Suami Rini saat itu lalu hendak keluar rumah menggunakan mobil Pajero. Dijelasin banget tuh Pajero. Namun terhalang oleh truk sampah sehingga terkesan menghadang. Oke. Penjelasan yang mantap. Di situ saya bukan menghadang, tapi menyetop dulu untuk sementara dan memberitahu kepada supir, tolong parkir dulu di depan karena sampah ini bakal diangkut oleh mobil roda 3 punya lingkungan di sini. Lah, kalau menyetop kan menghadang, Bang. Apaan sih? Dia bilang saya bukan menghadang, tapi menyetop dulu. Ya kan itu namanya udah menghadang. Gimana sih? Katanya mau jadi RT yang baik. Kalimatnya begini memusingkan. Bu R hanya ingin memastikan siapa yang bertanggung jawab atas truk sampah yang masuk ke dalam perumahan. Sebab jika air sampah truk menetes dapat mengakibatkan bau serta berat dari truk menyebabkan longsor di pinggir jalan yang ada aliran kali. Jadi intinya ibu ini tuh kayak ingin memberhentikan. Di sana saja truk sampah. Kami di sini tidak boleh dilalui truk sampah. Nanti sampah-sampah kami akan kami kasih aja pakai gerobak, didorong sama warga, duduk dikasih ke truk sampah itu. Ibu ini pengen bilang demikian. Ibu ini bilang tidak menghadang truk sampah, hanya menyetop dulu. Wah, itu namanya apa kalau bukan menghadang, Ibu? Menyetop dulu itu kan, aduh, masih kita ke padanan KBBI sih. Ketika sesuatu bergerak, lalu tiba-tiba berhenti, itu artinya ada sesuatu yang menghadang, Ibu. Ya, Pajero Ibu menghadang. Nggak tahu, bodoh amat mau nyebut menyetop dulu atau gimana. Itu namanya menghadang, Ibu. Apaan sih? Aneh banget. Yang lucu kan dia sempat diwawancarain sama Kabar Bogor atau apa gitu kan. Tidak ada penghadangan. Saya waktu itu sedang mengeluarkan mobil dari garasi untuk belok kanan. Saya lihat truk sampah, akhirnya mobil saya belokkan ke kiri karena takut senggolan. Kok antara artikel A dan B beda? Gimana? Konsisten dong. Kalau jadi pemimpin kita harus konsisten. Bukankah begitu kawan-kawanku? Setuju? Ketik setuju di kolom komentar agar hidup lebih baik. Capek banget bro. Persoalan penggantian alamat. Ibu R juga mempersoalkan legalitas pergantian alamat RT di perumahan River Valley. Dia menyebut keberadaan RT 1 RW 8 dihapus dan diganti menjadi RT 4 RW 4 oleh kepala desa. Rini mengatakan dulunya RT di perumahan itu merupakan RT 1 RW 8, tapi pasca pemilihan ketua RT, ada surat keputusan dari desa tiba-tiba diubah jadi RT 4 RW 4. Rini mengaku alamat RT di KTP-nya sampai sekarang masih RT 1 RW 8. Saya nyetop karena kalah pemilihan RT tidaklah benar.
Yang dipermasalahkan adalah kenapa tiba-tiba ada SK perubahan menjadi RT 4 RW 4 oleh Kades. Ini jujur gue pengen nanya ke dia deh. Emang masalahnya apa sih? Kalau RT RW-nya tiba-tiba diganti, iya gak sih? Emang sebegitunya banget dah. Maksud gue gini, ketika RT RW-nya diganti, oke lah mungkin akan rada ribet ya untuk mengganti alamat KTP, mengganti Shopee, Tokopedia, kan pengirimannya beda dong jadinya. Tapi kalau ini memang dari desanya, kenapa gitu? Maksudnya apa yang dipermasalahkan gitu loh? Dan gue tadi sempat ada baca salah satu artikel, gue lupa di mana to be honest, tapi yang gue baca adalah pihak desa sudah memberitahukan kepada masing-masing warga akan perubahan dari RT 1 RW 8 ke RT 4 RW 4 ini. Yang artinya harusnya dia juga tidak masalah dong. Terus kenapa gitu? Apakah dia tidak ingin mengikuti aturan dari RW 4 ini atau gimana? Terus juga ibu ini mengklarifikasi kenapa ngebongkar TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Katanya pembongkaran itu diminta oleh developer karena perumahan menjadi kumuh, kotor, dan bau. Pasalnya sampah harus dikelola oleh pengurus RT 1 RW 8 yang sah sejak awal. Oleh karena itu dia berniat agar RT 1 RW 8 atau lingkungannya menjadi bersih dengan cara diangkut menggunakan mobil pickup yang sudah ada sejak awal. Hah? Kenapa dia jadi lebih dekat sama developer? Ini alasan ini gue pertanyakan banget deh. Kalaupun developer ada obrolan kepada orang yang tinggal di dalam perumahan itu, ya yang ditanya adalah orang yang paling lama, iya gak sih? Bukan orang yang paling kaya. Wow, saya tidak tahu sih dia paling kaya atau tidak. Tapi bukankah ketika developer bilang kayak, bro, TPS-nya ganggu dah, bongkar, harusnya kan ngomongnya nggak ke dia, tapi ke RT-nya aja yang sudah terpilih. Ada permainan apa di sini? Wah gitu, langsung menjadi detektif. Wah. Tapi intinya dia trauma sama demo yang diadakan. Oh sempet nanya gini dia. Nih ini kalimatnya ya, panjang nih. Itu kan tersampah dari DLH datang sepekan 2 kali, Selasa dan Jumat. Setelah itu kita sebenarnya tidak mempermasalahkan lagi. Tidak ada lagi permasalahan. Saya juga membiarkan truk DLH melintas. Tapi warga di sini membuat orasi demo menempel-tempelan itu, menganggap kami ini perusuh, kita diusir. Memang kami ini merugikan apa? Dah gimana? Kalau semisal sampah jadi kagak bisa diangkutin kan, ya terus numpuk di situ rugi ya warga, gimana sih? Oh ya gue lupa ngasih tahu ini kenapa akhirnya orang-orang ini mutusin buat demo. Dari salah satu artikel yang gue baca, kenapa mereka ngadain demo. Demo ini diadakan berbarengan untuk melindungi supaya si truk ini bisa lewat gitu. Jadi kayak ya melindungi si supir mobil sampahnya gitu, biar bisa lewat dengan tenang gitulah. Dari semua runutan yang ada, yang pengen gue pertanyakan ke siapapun bapak atau ibu yang punya mobil Pajero tadi, sederhananya adalah, apakah benar ini bukan karena kalah dari pemilihan RT? Apakah kalau ibu bapak menang, ibu bapak akan tetap ngejadiin itu sebagaimana mestinya dan gak dipisah dua? Itu pertanyaan valid sekali loh. Sekarang kan kebelah dua nih, kebagi dua tempat itu. Jadi ada 2 RT. Kalau misalkan dia yang menang, tetap satu gak sih? Gitu loh. Apa jangan-jangan ini emang kudeta gitu, kita kan gak tahu. Dan pertanyaan lanjutannya adalah, emang apa yang dicari sih dengan menjadi RT kan gitu? Emang dengan menjadi RT hidup akan lebih tenang kan? Nggak juga. Pertanyaan lanjutannya adalah, emang keuntungan apa sih yang didapetin dari menjadi RT gitu? Ini kan dipertanyakan juga sama orang-orang kan. Apa jadi RT bisa dapat uang banyak? Di tempat saya malah nggak ada yang mau ditunjuk jadi RT. Karena emang tanggung jawabnya gede gitu. Kan urutannya kan RT RW, desa, kecamatan, kelurahan, terbalik kelurahan, kecamatan. Nggak tahu gue urutannya gimana, tapi kan intinya tuh lu punya tanggung jawab mengurusi beberapa warga gitu. Katakanlah kalau minimalnya 50 seperti yang ada di tempat ini, berarti lu harus mengurus 50 kakak gitu. Dan itu tidak mudah loh. Gue tahu pada akhirnya RT itu digaji. Gue udah sempat nyari tahu kalau RT itu dapat gaji kayak dari 250, 100 sampai 5 jutaan, 2 jutaan gitu-gitu. Tapi kalau misalkan orangnya udah kaya, buat apa juga nyari gaji?
Jatuhnya tuh seperti kerja di sebuah perusahaan, gaji lu dikit, tapi tanggung jawabnya banyak banget, dar. Apa lu nggak stres gitu loh maksudnya? Kalau misalkan yang dicari adalah pengen nyari respect, ya mungkin bisa jadi, gua nggak tahu sih. Apakah dipanggil Pak RT dan Bu RT worth it gitu setelah semua keributan ini, ditandain sama media, ditandain sama orang-orang sekitar, ngebikin namanya jadi jelek gitu-gitu, apakah worth it gitu? Yang lucu tuh ini tuh sampai ada di titik ini, men. Lu lihat video terbarunya. Sampai ada di titik di mana dibikin batas wilayah, gokil. Seperti perbatasan Indonesia dan Malaysia, seperti Indonesia dan Timur Leste. Batas wilayah perumahan River Valley, RT 1 RW 8 di sini, RT 3 RW 8 di sini. Seolah-olah punya dunia sendiri, seolah-olah ingin membentuk pemerintahan sendiri gitu-gitu. Ada warga yang kesel kan, ada warga yang gemes, sampai akhirnya dicabut plang itu karena merusak tatanan bertetangga. Ini kalau lu lihat ya, bapaknya bener-bener yang seemosi itu, men. Dicabut kayak emosinya sudah mendarah daging sepertinya itu. Kekesalan itu berasa banget. Ilegal. Ini yang kedua ya. Tetap Pak Dekarwito kamu copot. Dan dia minta saya yang copot, oke? Marah banget tuh. Jadi harusnya runutannya udah jelas ya. Harusnya lu tahu gitu titik permasalahannya di mana aja dan gimana aja dari sebuah video berantem. Kadang kan orang cuman taunya ini kan, taunya wah ada orang berantem seru nih gitu kan. Taunya gitu doang kan lu. Nggak pengen nyari tahu yang gimana-gimana banget tentang asal muasal permasalahannya dari mana segala macem. Sekarang harusnya secara rentetan udah jelas. Truk sampahnya pun udah ketahuan yang mana truk sampahnya, buset. Truk sampahnya bahkan truk sampah yang hitungannya tuh sangat teknologi sekali, bro. Ini seperti truk sampah di US. Ini tuh sebenarnya ya tipikal truk sampah yang bisa menangkis kalimat dari si ibunya yang bilang, nanti kalau air sampahnya jatuh terus ngebikin jalanan bau gimana? Karena setelah gue lihat-lihat kayaknya ini air pun gak bisa turun deh. Apa bisa? Tapi kalau buat perbandingan, ini truk sampah yang sangat amat bagus sekali, Ben. Coba lu lihat truk sampah Kabupaten Bekasi. Tapi kalau truk kita netes kayaknya. Masih netes. Nah, iya. Dan kalau misalkan yang dikomplain adalah bau, ya emang begitu nggak sih? Maksudnya di sini tuh ada truk sampah, abang-abangnya respect sekali. Gue sempat ada cerita sedih sama abangnya, tapi nanti di lain waktu. Setiap kali lewat, ya emang bau. Tapi kan setelah bau ya udah gitu. Toh itu juga sampah-sampah kita gitu. Meskipun kita bayar, tapi kan ya ini sampahnya kita gitu. Kalau nggak pengen bau, jangan punya sampah, kan gampang. Orang malah itu apa? Kagum sama mobilnya. Bogor keren ya. Semarang belum ada gitu. Saya juga pakai mobil itu di LH Kota Bekasi. Oh, Kota Bekasi make ini. Kabupaten kapan? Oke, harusnya semuanya udah ke cover semua. Intinya ini sebenarnya adalah masalah internal dari perumahan tersebut, RT RW tersebut. Ini masih domain Kades juga. Desa juga awalnya sudah mengupayakan buat ketemu sama pasangan suami istri dan 10 kakak, tapi nggak hadir. Ya, sejauh ini semua kondisinya udah kondusif dan nggak ada lagi penghadangan truk sampah. Dah, harusnya aman ya. Ke cover semua, lu paham permasalahannya kayak apa. Buat nambah hasanah aja sih. Tapi apakah dia beneran menghadang dan salah? Ya, gua nggak tahu juga. Terserah sudut pandang lu aja. Intinya perkara ini gua cap sebagai perkara yang ribet banget. Ini belum seribet perkaranya Nyakop Safari dan Nurhan segala macam, belum seribet itu. Tapi ini satu tip di bawahnya gitu lah. Karena ini gue record 2 kali loh, FYI 2 kali.
Dan 2 kalinya tuh masing-masing 1 jam. Udah hampir gila gue ngikutin perkaranya. Udah ya, cabut ya. Memang seru sekali keributan bertetangga dan bertanah air. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Gue yakin lu pusing, editor gue pusing, Are pusing, yang nonton pusing. Kita nggak akan pusing kalau kita udah di sorga ya. Like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan jadi gini men, gua kan sempet pergi ke Lulu Hypermart ya kan. Pergi ke Lulu Hypermart, terus di sana kan yang ada di Cakung itu loh, Jakarta Timur. Nggak tahu Cakung atau apa, Jakarta Timur pokoknya deh. Terus gua ngebeli pizza gitu. Gua ngebeli pizza yang dimasak di sana. Jadi kayak pizzanya tuh bentukannya kayak udah jadi adonan gitu, terus dipajang di rak. Terus kalau kita mau beli bisa dimasakin di sana. Akhirnya gue beli, dimasakin. Belum sempat dicobain tuh, karena di sana kami sempat makan dulu kan. Pulang sampai rumah, gue cobain, ternyata ya gimana ya, gue nggak pengen bilang nggak enak sih, tapi kayak bukan selera gue aja lah gitu. Kayak ya udah aja gitu. Jadi akhirnya tuh masih tersisa cukup banyak, sampai akhirnya keras, dan gue nggak tahu gimana cara ininya, cara ngangetinnya atau apanya. Gue juga kayaknya udah nggak tertarik gitu-gitu kan. Terus akhirnya sama Ara, sama kamu udah dibuang ya. Terus waktu itu pagi-pagi ya, pagi-pagi ada truk sampah dateng. Ara kan biasanya emang punya kebiasaan kalau misalkan ada truk sampah dateng, dicari-cari nih sampah nih. Pokoknya kagak ada sampah, dicari-cari aja dah sama dia, dibuang kan. Nah waktu itu si pizza itu dipikirnya kayak gue udah gak mau makan, karena emang. Terus akhirnya dibawa sama dia sekotak-kotaknya. Kotakannya kan cukup gede gitu kan. Itu sebenarnya gue juga salut sih, maksudnya untuk harga yang affordable sekali nih, gede sekali nih pizza. Tapi karena dia nggak masuk ke dalam tempat sampahnya, jadi kayak ditaruh di atasnya, bener-bener di atasnya gitu. Terus tiba-tiba ada abang tukang sampahnya yang biasa ngangkutin sampah, terus bilang apa ya? Mbak, ini udah nggak dimakan apa udah dibuang gitu? Apa Mbak ini beneran dibuang gitu? Terus aku bilang kayak, iya Pak, udah lama soalnya udah keras gitu. Terus ini saya makan ya. Terus abangnya langsung bilang kayak, ini buat saya ya, nanti saya makan. Terus gue sedih gitu men. Gue kayak yang anjing, gue nyanyain makanan tapi ternyata di luar sana ada yang ngelihat ini sebagai emas gitu. Terus gue kayak yang langsung kayak, saya berjanji tidak akan membuang-buang makanan lagi Pak, maafkan saya Pak gitu. Jadi intinya sayangilah makananmu, karena itu bisa saja menjadi rezeki luar biasa buat orang lain. Gak ada, cabut men, bye bye, thank you.